Puji nama Tuhan. Salam Bapak Saudara. Sekali lagi salam. Puji Tuhan. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan atas pemeliharaannya di dalam kehidupan kita. Kalau kita boleh ada sampai hari ini, bukan karena kuat dan hebat kita, tapi semua karena kasih Tuhan. Oleh sebab itu mari kita memuliakan Tuhan. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita dan bersama kita menyanyikan pujian. Kau Tuhan jadi andalanku. Kita percaya bahwa ada mujizat karena Dia Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Kami bersyukur. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya padamu aku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya padamu aku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukan. Mari sama-sama katakan, aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku ajar, perbuatan ajar telah dikerjakannya. Aku percaya pada mujizat. Hanya Dialah andalan hidup kita. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya padamu aku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Lebih lagi katakan, Kau Tuhan jadi andalanku. Amin. Hanya padamu aku percaya. Di saat aku, oh haleluya, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Amin. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajar telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya. Ini yang kami percaya, bahwa ada mujizat. Engkau dahsyat, Engkau ajaib Tuhan. Perbuatan ajaib
menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Mari kita sama-sama menaikkan syukur kita kepada-Nya. Perbuatan Tuhan ajaib, dan apapun Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita, mujizat masih ada. Aku percaya, haleluya, haleluya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan aku percaya ada mujizat. Sekali lagi katakan, aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Tuhan, terima kasih. Kami percaya bahwa mujizat masih ada, dan itu berlaku untuk kami setiap anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah iman kami semakin kuat, semakin teguh, tidak bimbang, tidak ragu, tidak khawatir, karena kami percaya Engkau mampu dan Engkau sanggup menolong kehidupan kami, Tuhan. Kami melihat perbuatan-Mu ajaib di dalam hidup kami. Kami hidup di tengah-tengah pandemi, tapi kami melihat penyertaan Tuhan begitu ajaib, dahsyat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami memuliakan Engkau, kami memuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Luar biasa bahwa ketika kita percaya mujizat Tuhan nyata di dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu mari kita selalu mengandalkan Dia. Puji Tuhan. Ada sukacita Bapak Saudara? Haleluya. Mari kita bersorak-sorak untuk Tuhan. Mari kita katakan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu tetap selamanya. Lebih lagi. Yang menghancurkan
Mari sama-sama katakan, terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyata. Kerajaanmu kekal selamanya. Lebih lagi, Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa kami bersorak. Bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selalu. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa kami bersorak. Bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Dan memerintah untuk selamanya. Dan memerintah untuk selamanya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saatnya kita mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Apapun yang terjadi, mari kita berserah kepada Tuhan. Kita andalkan Dia di dalam kehidupan kita, sebab Dia beserta kita. Mari kita pujikan bersama, ku tidak takut, sebab Engkau besertaku. Karena Yesuslah yang memegang setiap tangan kita. Haleluya. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkan, bahkan menolongku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Oh, Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku kemenangan. Saya mengajak kita untuk berdiri bersama-sama untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Tidak takut, Engkau sebab menyertai kami Tuhan.
sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus, Yesus Tuhan, Yesus, oh, Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku kemenangan. Oh, Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku sekali lagi sama-sama katakan, Yesus memegangku dengan kepada hamba-Nya pendeta dan biarlah Tuhan menuntun langkah-langkah hidup kita. Biarkanlah Tuhan memegang tangan kita. Haleluya Yesus. Haleluya. Kemenangan. Haleluya. Kami tidak mampu berjalan sendiri Tuhan. Oleh sebab itu pegang tangan kami. Kuasailah langkah-langkah hidup kami Tuhan. Supaya kemanapun kami pergi, kami selalu bersama-sama dengan Engkau. Karena kami percaya ketika kami akan berjalan bersama-sama dengan Engkau, Engkau akan memberkati setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan bagi kami. Sebentar kami mau belajar firman Tuhan. Mari Tuhan, Engkau urapi kami semua, layakan kami semua, supaya kebenaran firman Tuhan menjadi bekal bagi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Gembala yang memberikan kesempatan pada kami untuk menyampaikan firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang sangat menarik dalam kehidupan kekristenan. Oleh sebab itu, mari kita buka bersama-sama. Kita akan baca Wahyu pasal 19. Wahyu pasal 19 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Wahyu pasal 19 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Mari kita baca bersama-sama dengan bersuara dengan keras. 3, 4. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba Allah telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Ayat yang ke-8.
yang putih bersih. Lenan halus ialah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Bapak Ibu, kita akan belajar dari kitab Wahyu. Apa yang kita pelajari dalam kitab Wahyu ini? Ketika kita mempelajari kitab Wahyu, kita akan menemukan bersama bahwa kitab Wahyu ini adalah surat atau pengalaman hidup dari seorang yang bernama Yohanes. Pada waktu itu, dia berada dalam satu pembuangan dan firman Tuhan datang kepada dia. Dan kitab ini juga berbicara tentang suatu yang penglihatan, berbicara tentang sebuah tanda, sebuah bulangan. Bahkan Wahyu ini merupakan salah satu kitab yang sulit untuk dipelajari. Jadi kitab Wahyu ini sangat sulit. Bahkan saudara, kalau pada abad yang kedua, orang-orang Kristen memiliki pemahaman kalau bicara tentang Wahyu itu bicara tentang akhir zaman, ya. Jadi bicara tentang Wahyu berbicara tentang akhir zaman. Nah, hari ini saya diberi tugas oleh Ibu Gembala mempelai dengan judul mempelai Kristus, ya. Mempelai Kristus. Kita ucapkan bersama-sama mempelai Kristus. Nah, saudaraku, prinsip perkawinan dalam kitab Wahyu itu berbeda dengan prinsip perkawinan seperti sekarang. Mengapa? Kata perkawinan dalam Wahyu bukan berbicara tentang sebuah hubungan secara lahiriah. Bukan sebuah hubungan secara lahiriah. Seperti orang dunia yang kawin dan mengawini. Tapi Wahyu ini berbicara tentang satu relasi yang terjadi. Satu hubungan yang terjadi antara Tuhan dan jemaatnya. Nah, mengapa perkawinan dalam kitab Wahyu tidak berhubungan dengan hal-hal biologis? Karena kitab Wahyu menjelaskan pada kita bahwa kawin dan mengawini tidak ada di sorga. Itu yang menjadi prinsip, ya. Jadi bicara tentang kawin mengawini itu tidak ada di sorga, ya. Yang ada di sorga hanya kemuliaan Tuhan. Di sorga itu tidak ada kawin mengawini. Nah, tapi mengapa kita disebut sebagai mempelai Kristus? Itu yang akan kita pelajari bersama-sama. Kita akan belajar siapakah mempelai Kristus. Siapakah mempelai Kristus itu? Yang pertama, Tuhan Yesus adalah mempelai pria. Dan gereja atau eklesia sebagai mempelai wanita. Gereja disebut mempelai Kristus karena Tuhan menyebut dirinya mempelai laki-laki gereja. Jadi yang mengatakan ini adalah Kristus. Ini bicara tentang eskatologis. Berbicara tentang suatu hidup setelah kematian. Hidup yang akan terjadi, saudara, di kemudian hari. Nah, kalau kita mempelajari kitab ini, saudara, kalau kita mempelajari kronologis Wahyu pasal 19 ini, ya, sebenarnya bicara tentang kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Jadi menjadi mempelai Kristus terjadi ketika Yesus datang kembali. Pengantin itu telah berpakaian lengkap dan telah siap di sorga saat pengantin perjamuan kawin anak domba. Demikian juga gereja. Gereja akan mengalami pengangkatan. Ya. Sekali lagi, karena ini bicara tentang eskatologi. Nah, yang sangat menarik, saudara, dalam pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia, di sini dikatakan bahwa Tuhan Yesus Kristus akan turun dari surga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati dan mengangkat semua umatnya yang masih hidup lalu bersama-sama dengan dia di udara. Kemudian ia akan datang kembali bersama-sama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Ini poin ke-11 dari pengakuan Gereja Bethel Indonesia. Kalau gereja-gereja Protestan mengenal dengan istilah pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi dan seterusnya. Nah, Gereja Bethel Indonesia itu punya 12 pengakuan juga. Salah satu ini berbicara tentang pengangkatan. Apa yang akan terjadi nanti? Pengakuan iman ini menjadi satu yang sangat menarik. Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama. Mari kita lihat hal yang kita pelajari hari ini. Yang pertama, bagaimana kita menjadi mempelai Kristus. Yang pertama,
telah siap sedia untuk menjadi pengantin. Ya, siap sedia. Orang yang mau menjadi pengantin Kristus siap sedia. Kadang-kadang pengebom, mereka bilang mereka mempelai kan gitu ya, ngebom supaya kalau mati langsung masuk surga. Itu pemahaman eskatologis. Nah, Kristen pun memahami demikian. Ya, siap sedia. Nah, kata Yunani yang digunakan sini adalah kata yang berbicara tentang apa? Berbicara tentang telah membuat dirinya siap. Jadi ketika kita menjadi mempelai Kristus, ketika Kristus datang kedua kali bagi kehidupan kita, kita harus didapati telah siap. Kalau nggak siap, ya nggak akan menjadi mempelai Kristus. Nah, itu yang terjadi dari 5 gadis bijak dan 5 gadis yang bodoh. Siap. Nah, kalau kita baca Wahyu pasal yang ke-19 ini, kita melihat, ingat, kita nanti akan ketemu dengan Kristus di surga. Ya kan? Akan terjadi masa-masa yang sangat sulit itu. Nah, perhatikan di sini saudara. Harusnya kita orang Kristen harusnya mempersiapkan diri. Kenapa? Karena kita tidak tahu kapan kita mati. Kan gitu ya? Kita kan gak tahu kapan kita mati. Tapi pertanyaan untuk kita, apakah kita siap menjadi mempelai Kristus? Apakah kita siap menyambut kedatangan Kristus? Apakah kita siap ketika Tuhan mengangkat kita? Nah, jadi saudara melihat bahwa untuk menjadi mempelai Kristus, dia harus mempersiapkan diri. Ya kan? Harus persiapan dulu. Nah, dalam undang-undang perkawinan, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan. Yang pertama, kesiapan psikologis. Kesiapan mental, emosi. Jadi orang yang mau menikah itu harus ada persiapan yang matang. Yang kedua, ada kesiapan fisik dan kesehatan. Ada kesiapan materi. Mau menikah, habis menikah mau makan apa, kan begitu ya? Makan itu cinta, kalau hanya cinta. Mau makan apa? Persiapan menjalankan peran. Orang Jawa mengenalnya dengan bibit, bobot, bebet, ya kan? Jangan asal kawin tok. Tapi setelah itu mau ngapain? Kesiapan bertanggung jawab dan kesiapan pengetahuan tentang hal rohani, hal agamawi harus kita persiapkan. Nah, semuanya ini harus disiapkan oleh orang-orang Kristen. Kita disebut eklesia, kita disebut gereja. Kata eklesia dalam bahasa Yunani disebut kata ek dan kaleo. Ek itu artinya keluar. Kaleo itu artinya dipanggil. Jadi orang Kristen adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Itulah definisi gereja. Jadi gereja itu adalah eklesia. Gereja itu adalah orang-orang yang dipanggil keluar. Dipanggil keluar dari dosa. Dipanggil keluar dari segala macam latar belakang hidup kita. Kita dipanggil keluar menjadi sekumpulan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan orang-orang itu telah ditebus oleh darah Kristus. Makanya kita, sebenarnya status kita di hadapan Tuhan, kitalah orang-orang yang ditebus. Dosa kita diampuni. Perjamuan kudus setiap bulan sekali. Anggur dan darah Kristus. Kenapa? Untuk menyucikan kita kan? Menyatu. Tujuan apa? Supaya hidup kita tetap suci, tetap kudus di hadapan Tuhan. Nah, jadi saudara, kita lihat harus ada persiapan. Persiapan untuk apa? Mengenal Yesus secara pribadi. Banyak sekali cara orang untuk mengenal Yesus secara pribadi. Sekarang ini ada fenomena orang lebih senang ibadah online, ya kan? Kemarin kita di Perwil dibahas itu. Jadi ada orang yang pintar saudara, untuk bikin lagu, dia ambil lagu dari pemimpin-pemimpin pujian dari gereja-gereja yang bagus, dia ambil pengkhotbah dari pengkhotbah yang hebat, terkenal, tapi untuk account keuangannya milik dia sendiri, saudara. Jadi ada orang juga cerdas, saudara, memanfaatkan peluang. Inilah bahaya gereja online, kan gitu ya. Dunia tipu-tipu, ya.
Kenapa kita perlu untuk gereja ketemu? Karena disinilah kita bisa saling mengenal, saling menguatkan. Memang fenomena dunia gereja online itu berkembang dan memang memudahkan. Tapi Tuhan menginginkan kita eklesia, kumpulan orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, ini yang harus kita persiapkan dalam hidup kita. Hal yang kedua, selain kita mempersiapkan hidup kita supaya ketika Tuhan memanggil kita, kita kedapatan menjadi mempelai adalah kita memiliki pakaian lenan yang putih dan bersih. Bahasa Yunani digunakan kita kata hagios. Artinya apa? Artinya suci. Tapi ada yang murni, bicara tentang sesuatu yang sangat menarik di sini. Tetapi suci di sini juga karena ada kegiatan seremonial. Kata suci di sini adalah perbuatan yang sifatnya seremonial. Apa artinya kegiatan seremonial? Contoh, saya berbuat dosa, lalu saya datang ke hamba Tuhan. Saya datang ke hamba Tuhan, saya mengaku dosa saya. Tuhan mengampuni, setuju? Iya kan? Kalau kita berbuat dosa, kita datang ke hamba Tuhan, kita ngaku dosa kita. 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Kita datang ke hamba Tuhan, kita ngaku, hamba Tuhan doakan, hamba Tuhan sucikan kita. Kita suci? Ya, kita suci. Karena hamba Tuhan diberikan kuasa oleh Tuhan untuk menyatakan dosa, ya dosa, kudus, ya kudus. Ya. Jadi hamba Tuhan memiliki satu kekuatan yang diberikan Tuhan untuk bisa mentahirkan seseorang dari dosa. Nah, kalau dalam bahasa Ibrani, kata kudus ini berbicara tentang kata kados. Ini berbicara tentang sesuatu yang spesial untuk Tuhan. Jadi kudus itu adalah sesuatu yang spesial untuk Tuhan. Sesuatu yang berbeda untuk Tuhan. Contoh, kita memberikan persembahan, ya kan? Kita bawa uang kita. Tuhan sucikan, kuduskan uang ini. Lalu kadang-kadang kita juga menjebak Tuhan. Inilah ku persembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Tapi apakah kita jujur kita berikan terbaik untuk Tuhan? Ayo, pertanyaan serius kan? Apakah kita jujur memberikan sesuatu untuk Tuhan? Hanya ini Tuhan, ya kan? Beri yang terbaik untuk Tuhan. Tapi sebenarnya kita menipu diri kita sendiri. Apa artinya kudus? Kudus artinya kita mengasingkan sungguh-sungguh sesuatu pada Tuhan. Kalau saudara punya uang dari rumah, saudara sucikan, ya, nominal berapapun. Kalau Tuhan menggerakkan, berikan. Jangan menipu diri sendiri. Begitu lihat dompet, waduh eman-eman, ya kan? Waduh, yang ada uang besar semua. Lalu mulai khawatir, bingung ya. Waduh, lalu cari uang yang paling kecil. Tapi kita mengatakan inilah yang terbaik untuk Tuhan. Maka kita sedang menipu Tuhan, ya kan? Yang tahu adalah Tuhan, saudara. Tahu adalah Tuhan dan saudara sendiri. Apakah kita jujur memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Ya kan? Jadi ingat, uang kita itu akan menjadi kudus ketika kita menyerahkan kepada Tuhan. Nah, berpakaian lenan halus dan putih ini berbicara tentang apa? Berbicara tentang kehidupan yang kudus. Berbicara tentang perbuatan yang benar. Kekudusan itu bukan sifatnya hanya hubungan pribadi dengan Tuhan. Tapi kekudusan itu berhubungan dengan perbuatan kita. Ya kan? Perbuatan kita. Kita bilang kita orang kudus. Bukan orang dari Kudus ya, bukan dari kota Kudus lah ya. Ya. Kita orang kudus. Tapi tutur kata kita tidak sesuai dengan firman Tuhan. Apakah kita sudah menjadi orang yang benar? Kan enggak juga kan? Nah, jadi sudah perhatikan. Kehidupan yang kudus, perbuatan yang kudus. Ada satu korelasi yang saling mempengaruhi kekudusan kita. Ya, perbuatan itu penting, saudara. Saya ditelepon ketua BPD. Minta, Pak, bagaimana kita gereja GBI?
menjadi berkat untuk gereja-gereja se-Jawa Tengah. Itu melalui PGLII. Nah, gereja itu kan punya 8 aras gereja ya. Dulu kita tahu ada PGI, ada PII atau PGLII. Lalu ada Dewan Pentakosta, Baptis, Mawi, Katolik. Itu aras gereja namanya. Nah, salah satu yang Injili namanya PGLII. Itulah GBI ada di situ. Bagaimana gereja dapat berbuat sesuatu kepada Jawa Tengah. Ya. Kami melihat, wah programnya bagus. Khususnya memperhatikan hamba-hamba Tuhan yang ada di desa-desa. Ya, akibat Covid, banyak hamba Tuhan sekarang jadi pedagang. Jual kue, saudara. Kenapa? 2 bulan gak ada persembahan. Ya, 2 bulan gak ada persembahan. Saya ketika mengurus beberapa gereja, wah kasihan juga ya. Lah, ada hamba Tuhan yang kami motivasi untuk dagang, jualan. Jadi istrinya jualan. Ya lumayan lah, sekarang laris lah. Saya bilang, iman itu bukan hanya percaya, tapi iman itu berbuat. Ya kan? Saya sering kali katakan pada mahasiswa saya, doakan pekerjaanmu, kerjakan doamu. Ya, doakan pekerjaanmu, doakan pekerjaanmu, doakan. Tapi kamu harus kerjakan doamu, kan gitu ya. Doa yang tidak dikerjakan, pasti hasilnya tidak akan sesuai. Nah, jadi kita melihat apa yang harus kita lakukan dalam kekudusan ini. Di sini dikatakan tentang perbuatan-perbuatan. Harus kita melakukan sesuatu untuk Tuhan. Apa yang harus kita lakukan ketika berpakaian lenan halus dan putih bersih ini? 1, mengejar kekudusan. Kita harus mengejar kekudusan. Yang kedua, kita harus hidup dalam kekudusan. Setelah mengejar, kita dapatkan kita harus hidup dalam kekudusan itu. Kenapa, saudara? Karena kekudusan itu merupakan kasih karunia Tuhan. Kalau saudara dan saya disucikan Tuhan, dikuduskan Tuhan, diberkati sampai saat ini, semua karena kebaikan Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kita. Jadi kekudusan itu harus dikejar. Kekudusan itu harus dipertahankan. Tapi kekudusan itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Hanya Tuhan yang memberkati hidup kita. Saudara, semua kita adalah orang-orang berdosa. Tapi semua kita akan disucikan oleh darah Kristus kalau kita mempersembahkan hidup kita kepada Kristus. Nah, bagaimana kehidupan kita supaya kita menjadi orang-orang yang hidup dalam kekudusan, dalam sederhana kita? Yang pertama, kita harus mengenal Allah dan memahami benar bahwa tubuh ini adalah milik Tuhan. Kita harus tetap menjaga kekudusan karena kita tahu tubuh ini adalah milik Tuhan. Senantiasa mengutamakan cara berpikir positif, mendekatkan kita kepada Tuhan, bukan pada kehendak iblis. Ya, jadi jangan karena kita Tuhan tak menjawab ke iblis. Senantiasa menguasai diri dalam segala keadaan dengan tetap bersandar pada firman Tuhan. Ya, lalu menghindari segala cara-cara dunia untuk mencapai keinginannya, termasuk hal-hal jahat dan menentang firman Allah. Banyak sekali orang berdebat firman Allah. Salah satu perdebatan di dunia teologi adalah menyangkut masalah persepuluhan. Gereja-gereja Protestan tidak mengenal persepuluhan. Tapi gereja-gereja karismatik, gereja-gereja Pentakosta mengenal istilah persepuluhan. Debat loh, saudara. Wah, saya bilang gini, firman Tuhan bukan untuk diperdebatkan, tapi firman Tuhan untuk dilakukan. Kalau Tuhan bilang memberikan persembahan persepuluhan, ya berikan. Ya, bawa ke rumah Tuhan persembahan itu. Bukan masalah nominal jumlah, tapi ketulusan. Ya kan? Ketulusan kita memberi. Jangan kita memperdebatkan firman Tuhan. Banyak orang sekali lagi dalam kehidupan tidak jujur pada Tuhan. Persepuluhan seperti Ananias dan Safira. Ketika Tuhan berkati, mau tipu Tuhan. Ya kan?
Dunia tipu-tipu ini kadang-kadang bisa membuat Tuhan itu marah. Kalau Tuhan menyuruh kita untuk memberikan persepuluhan, kita harus memberikan persepuluhan. Saya melatih anak saya melatih istri saya, kita semua harus memberikan persepuluhan. Apapun yang Tuhan berikan, kita harus berikan untuk kemuliaan Tuhan. Kenapa? Firman Tuhan itu bukan untuk diperdebatkan, tapi firman Tuhan itu untuk dilakukan. Saya tahu saudara, dalam situasi kondisi ini, mungkin banyak di antara kita yang begitu takut mengeluarkan persepuluhan. Lah piye kan gitu ya. Tapi tidak saudara. Alkitab bilang apa? Hitunglah berkat-berkat Tuhan, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berikanlah sesuatu yang Tuhan bilang. Lakukan saudara. Ya, lakukan dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena firman Tuhan tidak untuk dipertentangkan. Mari kita berikan untuk Tuhan. Supaya apa? Ada damai, ada sukacita dalam hidup kita. Ya, kita berikan karena apa? Karena Tuhan yang menginginkan kita taat akan firman Tuhan. Ya, jadi kita harus taat pada firman Tuhan. Yang berikut saudara, yang harus kita lakukan adalah memperbanyak membaca firman Tuhan. Supaya orang itu suci, kudus di hadapan Tuhan, dia harus suka membaca firman Tuhan. Ada istilah kan? Baca kitab suci, doa tiap hari, ya kan? Baca kitab suci. Memang hampir tiap hari kita melihat di WA banyak sekali kirim renungan ya. Wah, kadang-kadang kita baca enggak? Kadang-kadang enggak baca. Tapi kita share kepada orang lain. Kan parah ya. Kita dapat, kita share kepada orang lain, tapi kita enggak menikmati firman itu. Ya, akhirnya kita tidak mendapatkan berkat. Harusnya firman Tuhan itu direnungkan. Dibaca baik-baik, direnungkan. Ya kan? Karena saya percaya Tuhan memakai media. Kemarin ketika di Perwil dikatakan, dulu kita meragukan firman Tuhan. Ketika Tuhan bilang begini, semua mata akan melihat, semua lutut akan bertelut. Lah piye caranya? Tapi ingat dengan teknologi yang ada, kalau begitu Tuhan datang kembali, semua dunia pasti akan melihat. Itulah Tuhan menggunakan teknologi, ya kan? Tuhan menggunakan teknologi. Siaran langsung perang di Afghanistan, kita bisa nonton sekarang. Ya, jadi itulah cara Tuhan. Firman Tuhan sedang digenapi. Firman Tuhan sedang mempersiapkan kedatangan Kristus itu. Kita tidak tahu kapan Kristus datang. Tapi kita yakin kita harus mempersiapkan diri kita, ya. Jadi kita melihat kita harus membaca firman Tuhan. Lalu yang berikut kita harus berdoa. Kita harus saling menguatkan. Untuk apa? Melawan segala godaan iblis. Doa itu penting. Ketika kita membaca firman Tuhan, Tuhan berbicara dengan kita. Ketika kita berdoa, kita berbicara dengan Tuhan. Begitu ya. Ketika kita baca firman Tuhan, Tuhan berbicara kepada kita melalui firman Tuhan. Ketika kita berdoa, kita yang ngomong kepada Tuhan. Nah, makanya harus ada keseimbangan dalam hidup kita. Yang berikut, sebelum melakukan sesuatu, kita kaji dulu apa benar sesuai dengan kehendak Tuhan, apa tidak. Jangan karena emosi. Ya kan? Merenungkan dulu, didoakan dulu. Mau buka usaha, berdoa dulu. Ya. Kemarin ada yang sharing, "Wah, Pak, tolong doakan usaha saya." Saya bilang, "Loh, kenapa dulu kok tutup?" Yang lalu, "Wah, Tuhan berkata lain, Pak." Padahal enggak, karyawannya kurang bagus, dia sendiri kurang bagus. Lah kalau dia sendiri kerjaannya enggak bagus, gimana usahanya mau bagus, kan begitu ya? Saya bilang, habis berdoa, ya hidup yang benar, lakukan yang benar, ya. Kamu berdoa diurapi dengan minyak pun, kalau karyawanmu mukanya wah asem ya, wah melayani dengan separuh hati, ya gimana mau diberkati, ya. Dan saya bilang harus berubah, ya, harus berubah. Biar apa? Pelanggannya tetap banyak, kan gitu ya. Nah, jadi kita melihat kita harus bertanya kepada Tuhan. Dan yang berikut adalah kita harus menghadapi segala cobaan godaan itu dengan pimpinan Roh Kudus. Kita butuh Roh Kudus. Bapak Ibu,
Bapak Ibu bisa menipu istri, bisa menipu anak, bisa menipu suami, tapi tidak bisa menipu Roh Kudus. Roh Kudus tetap bicara dalam hati kita. Ada salah, ada dosa. Hanya Roh Kudus yang mengetahui. Ya kan? Nah, inilah yang harus kita persiapkan. Untuk menjadi apa? Untuk menjadi mempelai Kristus. Jadi dua ayat ini mengajarkan pada kita. Antara perbuatan baik, kita bersiap atau mempersiapkan diri kita. Tapi kita juga harus hidup dalam kekudusan. Tuhan tahu, saudara, kita penuh keterbatasan. Tapi Tuhan mau supaya kita dikuduskan. Kenapa? Apa yang menjadi perhatian kita? Perhatikan yang pertama. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Mari kita baca bersama-sama 3, 4. Sekali lagi 3, 4. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Ya. Dalam terjemahan bahasa asli Alkitab dalam bahasa Yunani bukan kata berbahagia, tapi di sini berbicara tentang diberkatilah. Ya, sebenarnya kata itu diberkatilah, tapi penterjemah menggunakan kata berbahagia. Karena memang kata Yunani yang digunakan itu bisa diterjemahkan berbahagia, bisa diterjemahkan diberkati. Ada beberapa terjemahan, penterjemah mengambil ini, kata ini. Ketika saya bekerja sama dengan Wycliffe Associate dari Amerika, kami menerjemahkan Alkitab. Kami ada di Laras Asri, di Salatiga selama 2 minggu. Kami menerjemahkan bahasa Alkitab itu ke dalam suku Papua. Jadi orang-orang Papua pedalaman itu Alkitabnya diterjemahkan kepada bahasa suku. Jadi mahasiswa Satya Wacana dari Papua tugasnya untuk menerjemahkan. Saya lihat penterjemahan itu tergantung pemahaman orang itu, ya kan? Nah, dalam bahasa Inggris kata smoke itu mengelilingi gunung, artinya kemuliaan Allah mengelilingi. Diterjemahkannya asap rokok mengelilingi lagi piye, ya. Jadi saya lihat penterjemahan itu tergantung orang yang menerjemahkan. Oleh sebab itu penting bagi kita untuk mengerti bahasa asli Alkitab, ya. Kita mengerti bahwa kita harus bisa sedikitnya memahami. Jadi kita melihat, saudara, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Yang kedua, dikatakan di sini bahwa berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kita baca bersama-sama 3, 4. Jika kita ingin menjadi mempelai Kristus, ketika Tuhan memanggil kita, kita tidak tahu kapan itu datang. Tapi ketika kita didapati sedang hidup dalam kekudusan Tuhan, maka dalam kekudusan itu kita bisa melihat Allah. Ya kan? Kita bisa melihat Allah. Saya berapa kali mendampingi orang yang meninggal. Ketika dia mau meninggal, dia melihat sesuatu. Ya, dia melihat sesuatu. Ketika saya dampingi ada seorang di rumah sakit Pantai Wiloso, Citarum. Dia bilang, "Pak, aku ada di padang gurun, Pak. Ada seorang mengulurkan tangan." Saya bilang, "Pak, kejar orang itu, tangkap tangannya." Ya, biasa kalau orang sudah dalam kondisi mau game over itu kan begitu, saudara. Dia melihat sesuatu, kejar orang itu, pegang itu, ya. Raih itu Tuhan Yesus, Om. Ikutin dia terus, Om. Ikutin dia. Ya. Lalu dia bilang, "Saya sekarang sudah dipegang." Lalu saya bilang, "Pergilah, Om." Setelah pergi, suruh pergi, lewat, saudara. Grafiknya langsung dalam hati aku. Wah, luar biasa. Ya. Ketika saya mendampingi seorang di rumah sakit Pandanaran juga begitu. Ya. "Ayo tante," di ruang ICU ya. Kejar. Dia melihat di padang gurun. Kebanyakan orang yang meninggal tuh lihatnya padang gurun loh, saudara. Ya, dia melihat ada sesuatu.
Saya bilang, ikuti dia. Kalau dia ulurkan tangan, pegang tangan itu tante. Ketika dia pegang, dia bilang, sudah dipegang. Lalu kami sekeluarga yang ada di situ doa. Setelah itu dia tidur, saudara. Dia pergi dengan damai. Berbahagia orang yang demikian, karena dia disambut oleh Tuhan, ya kan? Nah, di sini dikatakan berusahalah hidup dengan semua orang, hidup damai dengan semua orang. Lah kalau kita bilang kita hidup kudus, tapi kita berantem terus, apakah kita dibilang orang kudus? Kan enggak ya. Alkitab apa? Berdamailah dengan semua orang, ya. Berdamailah dengan semua orang. Dan yang terakhir, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Yang Tuhan inginkan dalam hidup kita adalah kita harus kudus. Kekudusan kita bukan dilihat dari iman saja, tapi nampak juga dari perbuatan, ya kan? Kemarin kami ditugaskan dari Kementerian Agama untuk mendata anak-anak korban COVID-19. Jadi bapaknya meninggal atau ibunya meninggal akibat COVID. Kami mendata, saudara. Di kecamatan kami coba mendata. Kami menemukan ada orang-orang yang demikian. Ada satu teman dari GBI juga, itu ada jemaatnya, ya. Itu bapaknya sakit, lalu mamanya pergi ke Jakarta untuk menemani mamanya. Sampai di sana mamanya kena langsung meninggal. Ya, mamanya meninggal duluan. Orang Mijen. Lalu beberapa 2 bulan kemudian suaminya pun ikut meninggal. Anaknya sekolah di Terang Bangsa, kelas 11. Ketika kami konsultasi sama pendeta itu, lalu kami bilang, ini adalah tanggung jawab gereja, bukan hanya bertanggung jawab pada pemerintah. Saya bilang sama pendeta itu, saya percaya gereja mampu kok untuk biaya sekolah anak ini. Yang penting dia bisa tamat SMA, saya bilang, ya kan? Dan saya percaya gereja itu pasti melakukan itu. Kenapa? Lah mama papanya meninggal, saudara. Ya, perbuatan-perbuatan baik harus kita lakukan di masa pandemi ini. Kita bisa saling memperhatikan, saling mendukung, saudara. Karena itu yang dikehendaki Tuhan. Kekudusan itu bukan hanya sekedar iman kita, tapi perbuatan. Ya, tadi saya di Punden kesaksian. Saya punya teman orang Katolik. Dia punya toko komputer, beberapa toko komputer besar di Simpang 5. Saya lihat dengan dia. Saya sharing sama dia. Dia sering minta alamat pantai asuhan. Nah, saya kan punya alamat pantai asuhan. Lalu kami, tiap minggu dia belanja. Dia bilang, Pak, saya harus berbagi, Pak. Saya harus kunjungi ke pantai asuhan. Dia bercanda deh. Soalnya doa orang-orang teraniaya itu biasa didengar Tuhan, Pak. Doa orang-orang miskin ini pasti didengar Tuhan, Pak. Ya. Jadi sekali lagi, mari kita peduli dengan lingkungan kita, dengan orang-orang di sekeliling kita. Jangan kita berkata kita hidup kudus, kita suci, tapi kita tidak berbuat baik. Memang perbuatan baik itu bukan mengantar kita ke sorga. Beda dengan orang lain, saudara. Orang lain mengatakan perbuatan baik itu mengantar ke sorga. Kalau kita keselamatan itu harus dibuktikan dengan perbuatan baik. Yakobus katakan iman tanpa perbuatan adalah mati, ya kan? Jadi perbuatan itu. Nah, saudaraku, biarlah kebenaran firman Tuhan ini menguatkan kita, mengingatkan kita. Apakah kita sudah siap ketika suatu waktu nanti Tuhan memanggil kita dalam awan-awan kemuliaan itu? Apakah kita tetap hidup suci, hidup kudus untuk menyambut mempelai Kristus? Biarlah kebenaran firman Tuhan menguatkan kita, memberkati kita dan mengingatkan kita. Mari kita mempersiapkan diri. Suatu waktu ketika Tuhan memanggil kita, kita pasti menjadi mempelai Kristus. Amin. Mari kita akan nyanyikan satu pujian seperti wanita. Mari singers. Kita akan nyanyikan pujian ini sambil kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Supaya ketika mempelai itu datang, menemukan kita siap sedia untuk bertemu dengan Kristus. Seperti wanita mengurapimu.
Mari biar pujian ini akan membawa kita untuk merespon kebenaran firman Tuhan. Yang Tuhan inginkan ketika Dia datang tidak menemukan kita dalam hidup kudus. Haleluya Yesus. Haleluya Bapa. Haleluya Yesus. Seperti wanita mengurapi. Seperti wanita mengurapimu. Mengalir bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sekali lagi, seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu. Menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan-Mu, melayani-Mu. Bapak Ibu, musik dan singer akan menyanyikan pujian ini. Biarlah kita mempersiapkan diri kita. Kita tetap setia sampai akhir, supaya ketika Tuhan memanggil kita, kita didapati setia kepada Tuhan. Ketika waktunya nanti Tuhan memanggil kita, kita didapati tetap setia kepada Tuhan. Biarlah dalam kekudusan kita, biarlah dalam perbuatan-perbuatan baik kita, kita mempersembahkan itu untuk Tuhan. Dan biarlah kemuliaan Tuhan dinyatakan. Haleluya. Mari kita memberkati keluarga kita. Kita doakan istri kita. Kita doakan suami kita. Kita doakan anak-anak kita. Kita berkati mereka, supaya biarlah kekudusan Tuhan dapat mengurapi turun atas hidup mereka. Biarlah hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Tuhan angkat segala kutuk, Tuhan angkat segala hukuman yang Tuhan berikan. Dan buat anak-anak kita diberkati Tuhan. Biarlah keluarga kita diberkati Tuhan. Haleluya. Sampai mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayani-Mu. Waktu selanjutnya kami serahkan pada Ibu Gembala.
kerinduan kami kepadamu Tuhan sampai akhir kami menutup mata. Kami tetap setia di ladang-Mu. Kami tetap setia berada di dalam pelayanan kami kepadamu. Ampuni kami Tuhan jika selama ini kami mulai mungkin meragukan kasih-Mu, mulai bimbang, mulai takut menghadapi hari-hari hidup kami. Tapi kami bersyukur Tuhan kami boleh belajar tentang mempelai Kristus, di mana Tuhan Engkau adalah pembelai pria dan kami eklesia atau gereja-Mu adalah pembelai wanita. Engkau persiapkan hidup kami, Engkau persiapkan hati-hati kami Tuhan, sehingga pada saat Engkau datang untuk kali yang kedua, kami boleh terangkat bersama dengan Engkau, menerima mahkota yang Engkau janjikan di dalam kehidupan kami. Karena kami saat ini hidup di akhir ujung zaman Tuhan. Engkau tolong kami untuk hidup kudus, hidup benar dan hidup berkenan kepadamu. Sehingga selama ini mungkin kami hidup hanya untuk diri kami sendiri dan tidak peduli dengan lainnya. Tapi firman-Mu kembali mengajar kami, untuk kami lebih hidup benar di hadapan-Mu, lebih berkenan dan menyenangkan hati-Mu Tuhan, sehingga Engkau dipermuliakan melalui kehidupan kami. Saat ini hamba-Mu sudah berhenti berbicara Tuhan, biar kuasa Roh Kudus terus berkarya mengingatkan kami Tuhan untuk hidup benar di hadapan-Mu. Kami menyerahkan Bapak Dance Pandual yang sudah menjadi saluran berkat-Mu pagi ini. Engkau pertambah-tambahkan hikmat-Mu, urapan baru, bukakan terus rahasia firman-Mu Tuhan. Dimanapun beliau melayani, kami boleh melihat banyak jiwa dimenangkan banyak bagi Engkau, banyak jiwa diteguhkan imannya bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau berikan hikmat pengertian kepada seluruh jemaat-Mu untuk lebih mengerti dan memahami apa artinya sebagai pembelai Kristus yang sudah siap pada saat Engkau datang untuk kali yang kedua. Ampuni kami jika seringkali kami menjadi 5 anak darah yang bodoh, yang hanya bersiap tapi tidak mempersiapkan diri kami, sehingga pada saat Engkau datang kami ketinggalan dan pintu itu sudah tertutup. Walaupun kami teriak Tuhan, kami tertolak. Kena tolong kami Tuhan, biarlah firman-Mu yang kami dengar Tuhan menjadi pegangan bagi hidup kami di akhir zaman ini, untuk kami tetap teguh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau berkati keluarga Bapak Dance, Engkau berkati anak-anaknya, Engkau berkati pelayanannya, terlebih berkati kesehatannya, sehingga dia boleh bebas di dalam melayani pekerjaan-Mu. Kami juga menyerahkan seluruh jemaat-Mu Tuhan yang hadir pagi ini. Engkau tahu pergumulan mereka, Engkau tahu masalah mereka satu persatu. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang sedang mengalami pergumulan berikan kemenangan kepada mereka Tuhan. Engkau jamah mereka satu persatu. Berikan kami kerinduan untuk datang di hadirat-Mu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Engkau berkati semua yang terlibat pelayanan pagi ini, baik WL, tim musik Tuhan, juga Tuhan penerima tamu, apapun yang kami lakukan bagi Engkau, Engkau memberkati setiap pelayanan kami. Karena Tuhan kami percaya Engkau berkenan untuk pelayanan kami. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang masih sakit, yang saat ini terbaring di rumah mereka Tuhan. Engkau lawat mereka satu persatu. Kami menyerahkan Bapak Joko sekeluarga, baik untuk Ayu yang masih di rumah sakit atau Pak Joko Tuhan, Engkau jamah. Tuhan berikan kejamahan-Mu, kesembuhan-Mu terjadi, bangkitkan imannya untuk mengalami pertolongan-Mu di dalam keluarga ini. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan Bapak Budiono Hadi Pranoto, Engkau juga jamah lehernya, pulihkan kesehatannya, tidak ada yang sukar bagi Engkau. Kami menyerahkan Ibu Lili ke dalam tangan-Mu, Engkau jamah Tuhan, kakinya berikan kesembuhan yang sempurna, sehingga dia boleh bebas memuji memuliakan nama-Mu. Kami juga menyerahkan Tuhan Bapak Suyato ke dalam tangan-Mu, Ibu Nunu ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu yang dalam keadaan kesehatan terganggu, biar lawatan-Mu terjadi bagi mereka Tuhan. Kami terus berdoakan Siska Tuhan dalam sedang mengandung, menantikan kelahiran bayinya, biar bayi itu bertumbuh dalam kasih dan anugerah-Mu, dan tiba pada saatnya dia boleh melahirkan dengan sehat Tuhan, dan Engkau dipuji, dibesarkan. Kami serahkan juga rencana-rencananya ke depan ke dalam tangan-Mu, memberkati seluruh kami. Kami menyerahkan anak-anak-Mu yang sudah lanjut usianya Tuhan. Kami serahkan Mak Culan, Ibu Kanti Atmojo. Kami serahkan Tuhan anak-anak-Mu yang membutuhkan pertolongan, Ibu Kastama, Ibu Nur Tuhan. Lawatan-Mu bagi mereka satu persatu, biar mereka semua boleh dalam keadaan sehat, karena Engkau menyertai kehidupan mereka di tengah-tengah pandemi
demi saat ini mereka masih boleh ada sampai saat ini karena anugerah dan kemurahan-Mu saja yang terjadi dalam kehidupan mereka. Kami terus berdoa untuk rumah tangga daripada setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami permasalahan, baik yang mungkin kena PHK atau ingin membuka usaha. Engkau menolong mereka, Engkau menopang kehidupan mereka, dan Engkau buka jalan bagi mereka. Jika kami melibatkan Engkau di dalam setiap usaha kami percaya semua usaha yang kami buat akan berhasil dan sukses karena Engkau berkarya nyata di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga terus berdoa untuk rumah tangga yang saat ini bermasalah. Mungkin karena ekonomi, karena keadaan Tuhan. Biar Engkau sendiri yang mengakurkan rumah tangga mereka. Berdamai Allah, kasih Allah kembali memulihkan keadaan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga bersyukur Ibu Yono boleh Tuhan melewati ini semua. Pemulihan-Mu terjadi, biar Engkau sempurnakan kesembuhan yang Engkau berikan kepadanya, sehingga pada waktu-waktu yang akan datang dia boleh bebas di dalam melayani pekerjaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pimpinan-Mu dalam ibadah kami dari awal, pertengahan sampai dengan selesai. Dan jika sebentar anak-anak-Mu membawa persembahan, baik persembahan syukur, persembahan tantangan atau persepuluhan, Engkau membalas dengan berlipat kali ganda. Mungkin mereka memberi di tengah-tengah kekurangan mereka, di tengah-tengah kesulitan mereka. Engkau Allah yang tidak pernah berhutang. Engkau berjanji akan menghalaukan belalang-belalang pelahap yang coba mencuri berkat yang Engkau berikan kepada mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pimpinan-Mu dalam ibadah kami. Dan jika sebentar kami pulang, Engkau juga menyertai kami. Saudara, pengadakan kedua tangan-Mu. Diberkati oleh Tuhan keluarga-Mu, diberkati oleh Tuhan kesehatan tubuh-Mu, diberkati oleh Tuhan pekerjaan-Mu, diberkati oleh Tuhan anak cucu-Mu kemanapun Engkau pergi. Berkat Tuhan menyertai dan melindungi Engkau. Karena itu saudara-saudara dikasih Tuhan, marilah kita pulang dengan membawa berkat, anugerah dan kasih setia Tuhan yang akan memimpin, menyertai, menyinari langkah hidup kita mulai saat ini sampai Yesus datang kembali. Kita yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara. Saya minta waktu beberapa menit. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Muda dan Pandual yang tadi pagi juga sudah melayani juga siang ini. Ini mungkin agak sulit ya, karena memang itu adalah tema yang diberikan oleh BPH. Saudara ya, biasanya kita seringkali, kalau suami saya seringkali berkata, kita ini bukan Protestan, jadi tidak harus ya. Tapi mereka menawarkan ada beberapa tema yang harus kita mengerti. Ini kita hidup di akhir zaman ya, jadi kita harus mengerti apa itu pembelai Kristus atau itu hidup suci atau kudus ya. Karena itu terima kasih Pak Dance, Tuhan memberkati. Dan saudara, kita juga berdoa ya. Mungkin kita lihat ini sudah bulan September, hampir bulan September minggu terakhir ya. Kita juga tentunya kita akan mempersiapkan Natal ya. Tidak mungkin Natal di gedung, tidak seperti yang Pak Tommy BK kena dalam keadaan pandemi. Tentu Natalnya hanya diadakan di gereja ya, di sini dan di Pekunden. Tapi kalau orang Semarang ini, maaf bicara, kalau di tanggal 24 biasanya animonya kurang, saudara ya. Karena tahun lalu kita kan mengadakan tanggal 24 dan 25 Desember. Tetapi ternyata membludak tanggal 25 semua ya. Karena mereka berpikir Natal itu tanggal 25 Bu Tommy, bukan tanggal 24, padahal kita sudah umumkan. Jadi kita tetap akan adakan 2 kali di sini dan di bukan perayaan, hanya ibadah Natal ya. Di sini dan di Pekunden. Tapi kita bikin tetap tanggal 25 pagi dan sore ya. Nanti kita akan adakan pertemuan. Tentu kita akan biasa ada seksi sosial, tentunya akan kita bagi-bagi sebagaimana tadi disinggung, namanya Yesus lahir bersukacita. Tetap kita akan mengadakan diakonia, karena itu mungkin saudara yang diberkati Tuhan ya, ingin seperti yang tahun-tahun lalu, saudara bisa menghubungi Bapak Timotius Budiono. Saya minta tolong ya, supaya ketua koordinator untuk pelayanan Natal saya belum bentuk itunya, yaitu Pak Guguk ya. Di sini jadi nanti bagian saudara masa diberkati ya Bu Tommy, saya ingin ya, nanti hubungin Pak Budiono. Nanti saya mungkin minggu terakhir atau awal bulan kita akan adakan pertemuan beberapa. Tadi saya tunjuk di sana yang akan menerima persembahan kalau saudara diberkati, Ibu Lani sama Ibu
Bapak Heri di sana ya, tapi tadi bulan ini nggak datang ya, tapi saya sudah umumkan di sana. Terima kasih, hanya untuk kita nggak akan ada perayaan, jadi kita akan ada ibadah. Nggak tahu di sini yang pagi, nggak tahu di sana yang pagi ya. Kita akan bicarakan pada waktu yang akan datang. Terima kasih, Tuhan memberkati saudara. Selamat pulang ya, selamat hari Minggu.